Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TVDN. Dan pada video kali ini, saya akan mereview video kajian singkat di YouTube yang materinya adalah Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah yang berjudul kajian tentang zodiak, tentang percaya dengan zodiak. Oke. Nah, jadi siapa nih di antara kalian yang pernah iseng-iseng baca ramalan bintang atau kalian pernah percaya dengan ramalan bintang? Kelihatannya sih sepele, seru-seruan aja. Tapi pernah nggak sih kita tuh mikir siapa sih sebenarnya yang nulis ramalan-ramalan bintang itu di majalah atau di internet? Apakah mereka beneran bisa buat baca ramalan bintang atau jangan-jangan mereka itu cuman mengada-ada atau cuman membuat-buat saja. Nah, di video kali ini saya bakal mereview sebuah kajian singkat tapi insya Allah bermanfaat dari salah satu asatizah favorit kita, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Video yang bakal kita bahas itu berjudul Di Balik Zodiak dan Ramalan Bintang. Nah, video ini durasinya singkat, mungkin cuma sekitar 4 menitan, tapi isinya Masya Allah, daging semua. Beliau ini membongkar dari sisi gelap dan fakta lucu di balik industri ramalan yang mungkin nggak banyak orang tahu. Kalian penasaran kah? Yuk nonton sampai habis dan jangan di skip karena ini penting banget buat akidah kita. Oke guys, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kita kenalan dulu atau mungkin ada yang belum kenal dengan siapa sih sosok pemateri di video ini, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA. Beliau lahir di Jember, Jawa Timur pada tahun 1977. Latar belakang pendidikannya sangat kuat. Beliau menempuh pendidikan di pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah di Bondowoso, lalu melanjutkan D1 di Lipia, Jakarta. Dan yang paling mengagumkan, beliau ini menempuh pendidikan S1, S2, hingga S3 atau doktor itu di kota Nabi, yaitu di Universitas Islam Madinah atau kita biasa sebut dengan UIM di Arab Saudi. Dan hebatnya lagi, beliau lulus dengan predikat cum laude di semua jenjang tersebut. Disertasi doktoral beliau bahkan membahas tentang peran lembaga Islam dalam mendukung kristenisasi di Indonesia. Dan saat ini, Ustadz Syafiq aktif sebagai dosen di STDI Imam Syafi'i Jember dan juga anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Gaya penyampaian beliau itu khas banget, yaitu tenang, retorikanya bagus, logis, dan selalu menyentuh hati. Dan beliau dikenal teguh memegang manhaj salaf, menyampaikan ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Jadi, apa yang beliau sampaikan, insya Allah sangat bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke, sekarang mari kita bedah video kajiannya. Saya sudah mencatat setidaknya ada 4 poin kunci yang beliau sampaikan dalam video singkat ini. Mari kita bahas satu persatu. Oke, jadi ada poin pertama, yaitu pengakuan mantan penulis zodiak. Poin pertama yang menarik banget adalah cerita tentang orang dalam. Ustadz Syafiq menceritakan kisah seseorang yang dulu kerjanya nulis rubrik zodiak di majalah, tapi akhirnya orang itu bertaubat. Oke guys, tahu nggak pengakuannya apa? Ternyata ramalan-ramalan yang dia tulis itu murni mengada-ada atau murni itu hanya dikarang. Iya, itu dikarang bebas saja. Misalnya dia nulis Januari dan Capricorn, hati-hati keuangan nipis, atau Scorpio, asmara sedang membara. Itu semua cuma karangan si penulis biar kolom majalahnya itu keisi. Dan di sini Ustadz Syafiq mau ngasih tahu kita logika sederhananya, yaitu penulisnya aja
itu ngaku kalau dia mengada-ada atau berbohong, dan kita yang baca itu malah percaya sama apa yang dia buat. Dan ini adalah tamparan keras buat kita yang kadang masih suka cocok logi nasib sama tulisan di majalah atau di media sosial. Dan poin kedua yang saya catat dari kajian Ustadz Syafiq adalah fenomena global ketakutan akan masa depan. Nah, di poin kedua ini, Ustadz Syafiq menceritakan pengalaman beliau saat di Madrid, Spanyol. Ternyata praktik dukun atau peramal itu nggak cuma ada di Indonesia, bahkan di Eropa. Di Eropa pun beliau melihat di TV ada peramal pakai bola kristal atau kartu tarot. Nah, poin ini menjelaskan psikologi manusia. Kenapa ramalan itu laku? Nah, mengapa? Karena manusia itu cemas dengan masa depan mereka. Kita takut besok itu jatuh miskin, atau enggak kita tidak mendapatkan jodoh, atau bahkan kita takut sakit. Nah, rasa takut inilah yang dimanfaatkan oleh industri ramalan untuk berjualan dan untuk lapak jualan. Padahal seperti kata Ustadz, yang tahu hal gaib itu cuma Allah. Nah, dan di poin ketiga yaitu istilah orang pintar yang menipu. Nah, ini adalah poin ketiga yang saya dapat dari review video kajian dari Ustadz Syafiq tadi. Dan Ustadz Syafiq itu menyoroti istilah di Indonesia yang disebut dukun atau paranormal yang sering disebut orang pintar. Ustadz Syafiq membuat sindiran yang cerdas, yaitu orang pintar didatangi orang bodoh. Padahal orang pintarnya ini sedang membohongi orang-orang bodoh itu. Nah, ini adalah logika yang tajam. Kalau kita datang ke dukun, nah secara tidak langsung kita itu memposisikan diri kita sebagai orang yang mudah dibodohi atau orang yang mudah untuk dibohongi. Nah, Islam itu mengangkat derajat kita dengan akidah yang lurus, tapi kita malah merendahkan diri dengan percaya pada tipu daya dukun yang namanya aja udah kaprah. Oke, itu untuk poin ketiga. Dan poin yang terakhir itu adalah poin keempat, yaitu tentang kisah jenderal dan peramal di Yaman. Itu tentang logika ekonomi. Nah, di poin terakhir ini, dan ini yang paling bikin kita untuk mikir. Beliau cerita tentang mantan peramal di Yaman yang sudah tobat. Dulu, peramal ini sering didatangi oleh jenderal yang mau naik pangkat jadi bintang 2. Nah, peramal itu cuma ngomong yang bagus-bagus, seperti, oh iya, sebentar lagi Bapak naik pangkat. Nah, itu tujuannya apa? Supaya si jenderal ini senang dan ngasih uang. Nah, dan Ustadz Syafiq menutup dengan logika skakmat, yaitu kalau peramal itu tahu masa depan, dia nggak mungkin hidup susah. Nah, logikanya, kalau dia tahu masa depan, dia pasti tahu nomor lotre mana yang keluar, atau saham mana yang bakal naik, dan dia bakal kaya raya sendirian. Tapi buktinya apa? Banyak peramal yang hidupnya pas-pasan dan nunggu bayaran dari pasien. Ini bukti kalau mereka itu nggak tahu apa-apa, atau mereka itu mengada-ada. Oke, Masya Allah, padat banget kan ilmunya. Dari video yang cuma 4 menitan tadi, kita belajar bahwa percaya zodiak dan ramalan itu bukan cuma sekedar dosa besar dalam Islam, karena itu termasuk syirik. Kenapa dia dosa besar? Karena itu termasuk syirik. Tapi juga karena tidak masuk akal secara logika sehat. Oke, jadi kesimpulannya itu, yang pertama adalah ramalan bintang seringkali cuma karangan penulis naskah atau bukan bacaan langit. Yang kedua, yaitu hanya Allah lah yang tahu masa depan atau gaib. Dan yang ketiga, itu jangan mau jadi korban penipuan yang berkedok orang pintar. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin masih suka iseng buat baca-baca zodiak, yuk kita tinggalkan, ganti rasa penasaran kita akan masa depan dengan doa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pasti lebih diridhoi oleh Allah. Dan untuk video lengkap kajian Ustadz Syafiq Ghazal Basalamah tadi,
nanti akan saya taruh di kolom deskripsi dan silahkan ditonton langsung biar makin paham. Oke, terima kasih sudah nonton video review saya ini. Dan kalau kalian suka dengan konten review ibadah kajian kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.